Terutama kalau sholat, kita bisa membantu khusyuk itu caranya fahami makna-makna bacaan-bacaan sholat dan fahami makna-makna gerakan sholat. Kenapa kok saya itu ngangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ini menunjukkan mentakbirkan dahsyat, mentakbirkan ketakjuban, kebesarannya Allah. Kemudian kenapa kok saya sedekap ketika berdiri? Inilah berdirinya orang yang tawadhu. Berdirinya orang yang tawadhu. Makanya Nabi SAW melarang, la yusalli ahadukum mukhtasiran. Jangan sekali-kali setiap orang di antara kalian sholat kok sambil melangkrik. Jangan sekali-kali sholat sambil melangkrik, dilarang sama Nabi. Karena orang melangkrik biasanya orang yang tidak punya adab. Ini di hadapannya Allah. Adab, sedaku. Memang sunnah, orang sholat Allahu Akbar, boleh, ini sunnah. Tapi inilah berdirinya orang yang khusyuk ya sedekap. Meskipun sunnah. Kemudian bacaan-bacaan sholat itu bisa membantu kita khusyuk, fahami. Meskipun faham secara umum, meskipun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, intinya ini memuji Allah, meskipun cuma gitu. Kemudian subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, intinya ini memuji kalau Allah Maha Agung, meskipun cuma gitu. Meskipun insya Allah meskipun sekedar itu yang difahami bisa buah khusyuk. Apalagi kalau yang difahami betul-betul makna yang sahih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Maha suci Tuhanku dari segala sifat kekurangan yang maha agung, dan saya memujinya dengan sifat keterpujiannya Tuhan. Kalau paham makna yang secara sahih, apalagi. Cuman meskipun secara sekadarnya paham, itu sudah banyak membantu orang bisa khusyuk di dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seakan-akan kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita salam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu meskipun ini salam hadirkan Nabi, sudah bisa buah khusyuk itu. Makanya tidak perlu putus asa nisbate orang yang betul-betul tidak tahu, saya bukan santri, tidak usah putus asa meskipun mempelajari makna-makna bacaan sholat secara sekadarnya itu sudah bagus. Dan mempelajari yang macam itu tidak butuh bertahun-tahun. 1-2 jam duduk bisa selesai. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Pelajarono. Tanya sama orang yang tahu, teman-teman yang tahu. Maknanya Fatihah terangke, intinya aja. Nek kau terangke lafziyah saya paling-paling lupa. Banyak. Nah, intinya. Alhamdulillahirabbil alamin, intinya kau menyatakan ya Allah terima kasih. Intinya alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih. Segala puji cuma buat kau. Terima kasih nikmatmu semua. Intinya itu. Meskipun semacam itu. Eman orang sholat tapi tidak tahu makna-makna gerakan-gerakannya. Bahkan sholat yang khusyuk itu subhanallah. Kalau faedah di akhirat yaitu sababul falah, sabab derajat yang paling tinggi di dalam surga, Firdaus. Sabab bahkan sampai di masalah medis. Subhanallah. Sampai di masalah medis. Orang ketika sakit, dokter angkat tangan, sholat yang khusyuk. Setelah itu cek, berubah. Bisa sembuh total berkah doa, berkah salat yang khusyuk. Bisa. Kisah yang masyhur Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika
kena panah. Kisah yang masyhur sejak kecil saya dengar ini kisah. Kena panah. Panah itu ujungnya itu lancip. Terus ini ada apa? Ada kayune ya. Ini ketika nancep sakit, tapi ketika dicabut ini dua ini loh mencerabut daging yang baru, sakitnya lebih sakit ketimbang sakitnya masuk yang nancep. Nyabut panah lebih sakit ketimbang ketika tertancap panah. Soalnya kalau ketancap satu, kalau nyabut merobek dua. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kena panah, akhirnya selesai perang, tak cabute panahmu, tunggu. Ketika saya lagi sholat, cabutan. Takbiratul ihram, Allah. Baca Fatihah, ruku, i'tidal. Ketika dicabut di dalam sholat, sampai akhirnya selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru ingat, sadar. Gimana? Katanya kalian mau cabut ketika saya sholat. Udah tidak kerasa kau? Udah sudah tak? Sudah. Tidak kerasa. Ketika di dalam sholat, dikiranya belum. Tidak ada rasanya. Saking khusyuknya. Tingkat tinggi itu khusyuknya. Makanya kita belajar khusyuk.